saya Aska Maulida, NPM 20424123. Di sini saya dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi pertama, yaitu tentang pengertian aliran linguistik. Pengertian aliran linguistik adalah pendekatan atau paradigma teoristis dalam ilmu linguistik yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan hakikat bahasa, struktur bahasa, serta cara manusia menggunakannya. Setiap aliran linguistik memiliki fokus, metode, asumsi dasar, dan sudut pandang yang berbeda terhadap bahasa. Linguistik tradisional. Aliran linguistik dalam linguistik adalah pendekatan awal yang berkembang sebelum adanya linguistik modern. Aliran ini biasanya berpatokan pada tata bahasa klasik seperti bahasa Latin dan Yunani, serta lebih bersifat normatif, yaitu menilai bahasa berdasarkan aturan yang dianggap benar. Pendekatan ini cenderung mengutamakan aspek bentuk dan kerap kali mengabaikan variasi serta penggunaan bahasa dalam konteks nyata. Aliran linguistik tradisional yang pertama, linguistik zaman Yunani dari 5 sebelum Masehi sampai 2 sebelum Masehi. Masalah pokok pada zaman ini adalah pertentangan antara fisis dan nomos dan bertentangan pada analogi dan anomali. Naturalis berpendapat bahwa setiap kata mempunyai hubungan dengan benda yang ditunjukkan atau dengan kata lain. Yang kedua yaitu zaman Romawi. Linguistik tradisional pada zaman Romawi merupakan kelanjutan dari tradisi Yunani dengan fokus pada analisa sistematis bahasa Latin. Tokoh utama dalam bidang ini adalah Varro dan Priscilla. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rahmatul Fitri dengan NPM 20424121 dari kelas 2D jurusan PGSD di Universitas PGRI Silampari. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul aliran-aliran linguistik. Saya sebagai pemateri kedua, saya akan menjelaskan tentang linguistik struktualis. Aliran struktualis atau struktualisme merupakan suatu pendekatan ilmu humanis yang mencoba untuk menganalisis bidang tertentu. Misalnya, mitologi sebagai sistem kompleks yang saling berhubungan. Ferdinand de Saussure 1857 sampai 1913 dianggap sebagai salah satu tokoh pegagas aliran ini, meskipun masih banyak Prancis lain yang dianggap beri pengaruh lebih luas. Saussure mengemukakan bahwa bahasa adalah sistem tanda. Sing tanda terdiri dari signifier dan signified. Signifier adalah penanda, sedangkan signified adalah petanda. Penanda adalah bentuk bunyi atau tulisan, sedangkan petanda konsep atau makna dari tanda itu. Dan yang kedua itu langue dan parole. Langue adalah sistem bahasa secara umum yang dipahami bersama oleh masyarakat, sedangkan parole penggunaan bahasa secara individu atau ucapan. Yang ketiga itu siktronik dan dikronik. Siktronik mempelajari bahwa bahasa satu waktu tertentu, sedangkan dikronik mempelajari perkembangan bahasa dari masa ke masa. Ciri-ciri linguistik struktualis itu ada 5, yaitu yang pertama deskriptif bukan normatif, menggambarkan bukan menentukan benar salah. Yang kedua itu siktronik, fokus pada bahasa masa kini bukan sejarahnya. Yang ketiga itu menganalisis struktur internal bahasa seperti bunyi, kata, frasa, dan kalimat. Nah, yang keempat adalah objektif, berdasarkan data bukan intuisi. Yang kelima, yang terakhir itu bahasa sebagai sistem bukan kumpulan kata lepas. Dan di sini juga ada contoh penerapannya. Dalam linguistik struktualis, kalimat saya makan nasi dianalisis berdasarkan subjek itu saya, predikat itu makan, dan objek itu nasi. Struktur ini, subjek, predikat, dan objek di kata saya makan nasi itu menunjukkan hubungan antar unsur dalam kalimat yang menghasilkan makna. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Semoga video ini bisa menambah wawasan bagi teman-teman. Saya Rahmatul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.